Siapa saja ahli waris itu Ustaz, baik dari jalur nasab atau dari jalur pernikahan. Yang pasti, ini pasti ya, tidak mungkin tidak dapat. Ini pasti dapat. Satu, pasangan, suami atau istri. Berarti kalau yang meninggal suami, istrinya dapat, itu pasti. Atau yang meninggal istri, suaminya dapat, itu pasti. Berapa bagiannya Ustaz? Suami, dua kemungkinan. Kalau istrinya meninggal, sementara dari hubungan pernikahan itu tidak dikaruniai anak, maka suami dapat harta warisan setengah. Itu paling gede. Paling gede pembagian harta warisan itu setengah. Karena misal istri kita sekaya Musdalifah misalnya. Misal. Hartanya. Makanya kalau yang belum menikah Pak, yang belum menikah carilah perempuan yang kaya. Itu kemungkinannya kita dapat setengah. Tapi agak ngeri juga, ini spekulasi. Kenapa? Bisa jadi kita yang meninggal duluan. Kan kita mendapatkan harta warisan kalau istri kita yang meninggal duluan. Lah kalau kita yang meninggal duluan. Nah, kalau dari hubungan rumah tangga itu tidak dikaruniai anak, maka seorang suami yang istrinya meninggal, dia dapat harta setengah. Kalau harta peninggalannya 1 miliar, dia berhak mendapatkan 500 juta. Banyak. Tapi kalau dari hubungan suami istri itu dikaruniai anak, ingat anak langsung loh ya, bukan anak angkat, bukan anak tiri, bukan anak bawaan suami atau anak bawaan istri. Dari hubungan pernikahan itu dikaruniai anak, baik anaknya laki-laki, perempuan, anaknya 1, 2, 3 atau bahkan banyak, maka suami yang awalnya tadi dapat setengah berubah menjadi dapat 1/4. Pokoknya ingat angkanya saja. Kalau tak punya anak, suami dapat setengah. Kalau punya anak dapat 1/4. Jadi menurun. Yang awalnya tadi setengah berkurang jadi 1/4 karena ada anak. Itulah mengapa dalam pembahasan yang lebih luas, keluarga itu memprogram tidak punya keturunan, itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Dengan cara apapun, baik itu dengan cara minum obat, atau mohon maaf dengan alat kontrasepsi, itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Menjadi haram, misalnya istri saya ikut KB Ustadz, itu bisa jadi haram. Kalau niatnya biar apa? Biar saya dapat setengah. Paham tidak? Kalau kita punya anak kan kita dapat 1/4 Ustadz, berkurang dong. Kita hanya dapat 1/4. 1/4 itu kurang lebih 15%. Tapi kalau kita dapat setengah, wah itu lumayan. Bukan 15%, 25%. 25%. Kalau nggak punya anak dapat 50%. Itulah kenapa sampai hari ini kami memprogram untuk tidak punya keturunan Ustaz. Nah itu haram. Karena niatnya tidak betul. Nah, jadi sekarang suami bisa dapat setengah, bisa dapat 1/4. Sekarang istri. Seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, maka dia berhak mendapatkan warisan. Pasti dapat. Karena ada hubungan pernikahan. Tapi ingat loh ya, selama pernikahannya masih utuh. Kalau misalnya kasusnya begini, pagi ada konflik di rumah tangga sehingga cerai, sore meninggal suaminya, maka istri dapat atau tidak? Tidak, karena sudah putus, pisah, cerai, nggak dapat. Berapa bagian istri? Pokoknya ingat angkanya saja. Kalau istri dari hubungan keluarga itu tidak punya anak, dia dapat 1/4. Kalau punya anak,
dia dapat 1/8. Kalau suami setengah atau 1/4. Kalau istri 1/4 atau 1/8. Jadi bagiannya lebih sedikit dari suami. 1/4. Itu kan kalau istrinya 1, Ustaz. Kalau istrinya 2, masing-masing 1/4 atau 1/4 dibagi 2? 1/4 dibagi 2. Itulah mengapa realistis sekali kalau istri kita nggak mau dimadu. Apalagi kita nggak kaya-kaya sekali. Itu bagiannya sedikit sekali. Cuma cukup beli lontong sayur. Sudahlah 1/4 dibagi 4 pula. Karena istrinya 4 misalnya. Atau punya anak. Sudahlah 1/4. Sudahlah 1/8 dibagi 4. Waduh, makin sedikit. Kuburan suami masih basah, harta warisan sudah habis. Nah, jadi pertama suami itu pasti dapat. Istri pasti dapat.